Salam sehat, shalom, damai di hati. Saya Eugenie N. Mantiri, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Bitung, akan bersama-sama membawakan materi dengan judul Belajar Efektif. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada SMK Negeri 2 Bitung yang mempercayakan saya untuk dapat membawakan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Baiklah, saya akan membawakan materi dengan judul Belajar Efektif. Belajar yang adalah salah satu proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan dari pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman dengan cerdas, dengan tekun, dan secara mutualisme lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang dapat diaplikasikan atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja banyak proses belajar yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah beberapa tips tentang belajar yang baik. Salah satu tips dengan belajar yang baik yaitu belajar kelompok. Dalam belajar kelompok itu, kita dapat belajar secara bersama dengan menyenangkan, karena ditemani oleh teman-teman, ditemani oleh orang tua mungkin, ditemani oleh teman sebaya, ditemani oleh tutor-tutor sebaya, ataupun bisa ditemani oleh rekan-rekan semua adik-adik dan bisa menjadi tutor sebaya. Dalam belajar kelompok, kegiatan itu membahas pelajaran yang belum dipahami oleh adik-adik semua, sehingga teman-teman dari tutor sebaya itu bisa membantu, karena mereka memikirkan bahwa pembelajaran itu menjadi lebih baik jika dibantu oleh tutor-tutor sebaya. Yang kedua, itu pembelajaran dia rajin membuat catatan kecil. Artinya, bagian-bagian pelajaran yang akan dia ikuti, dia catat. Dia catat, kemudian bisa dibawa kemana-mana. Dia bisa belajar bersama-sama, dia bisa mencapai bersama-sama. Dia mencatat semua kegiatan yang ada di dalam pelajaran itu sendiri. Sehingga dari mata pelajaran itu, dia bisa mencatat apa yang sangat penting dari mata pelajaran itu. Yang ketiga, yaitu dia membuat perencanaan. Perencanaan itu artinya bahwa dia mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan, maka dia harus membuat perencanaan yang sangat baik. Perencanaan yang sangat baik itu dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara maksimal. Tentunya belajar di target yang akan dicapai dari proses pembelajaran itu, dia akan capai jika dia membuat suatu perencanaan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Artinya bahwa kita membuat jadwal pelajaran, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu. Kita belajar serius, tidak ambil main-main, kita harus konsentrasi, dan sebagainya. Sehingga jadwal pelajaran yang disusun sedemikian rupa itu bisa dijadwalkan dan bisa diikuti secara baik dan benar. Yang kelima, menjadi aktif dan bertanya di dalam suatu proses pembelajaran. Jika ada hal-hal yang belum jelas, anak-anak semua dilatih untuk bertanya kepada gurunya, kepada
pada tutornya, pada teman sebaya. Jadi harus bertanya secukupnya, jangan bersifat menguji seseorang. Tetapi kita harus bertanya yang belum dimengerti. Sehingga tawaran-tawaran itu bisa diperjelas. Mereka bertanya kepada guru, guru menjawab. Itu belajar secara efektif. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Artinya kita belajar, ketika belajar di kelas, kita catat apa yang perlu. Jika kita belajar secara daring di rumah, kita mencatat apa yang didengar di video. Itu artinya bahwa telah dibuat, kita hafalkan, kita catatkan semua, sehingga kita dengan tekun mendapatkan materi yang sesungguhnya. 7, kita hindari belajar berlebihan. Jadi bukan sepanjang hari kita harus terus belajar, tetapi kita belajar itu sesuai dengan jadwal yang tepat. Jika kita melakukan sesuatu, belajar itu sampai larut malam, sampai kita begadang dengan itu, tidak akan maksimal. Jadi kita belajarlah dengan waktu yang tepat, sehingga kita belajar dengan tepat waktu. Karena kita jika bergadang terlalu sampai malam, maka dampak buruk juga akan terjadi bagi kesehatan adik-adik. Berikut, jujur. Yang ke-8, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Tadi sudah disampaikan pada yang kedua tadi, kita boleh membuat catatan-catatan kecil. Nah, itu jujur itu, walaupun kita sudah memiliki catatan kecil, kita harus jujur dalam mengerjakan ujian. Artinya bahwa kita jangan curang dan bohong di situ. Ada catatan. Nah, catatan itu dipakai untuk menyontek. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi. Karena terus-menerus berbuat salah, kebohongan selanjutnya dapat menutupi yang dianggap dengan nyontek, pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan yang tidak baik. Itu juga adalah bagian dari satu kejahatan. Maka dari itu belajarlah secara jujur. Yang ke-9, jadi seorang pemimpin. Artinya bahwa latihlah rasa tanggung jawab. Latihlah rasa tanggung jawab apabila guru meminta bantuan untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas. Jangan ragu untuk kita laksanakan membersihkan kelas itu, sehingga kita bisa mengajak teman-teman yang lain, boleh mengerjakan ini bersama-sama dengan teman. Itu sudah dilatih jiwa kepemimpinan daripada adik-adik sekalian. Yang ke-10, kita mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan jawaban setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru itu dapat mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk mengambil kamu, bisa menunjuk kamu menjawab, silakan menjawab. Yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Yang ke-12, kerjakanlah PR itu. Ya, kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan tidak dapat mengerjakan PR itu. Jangan malas mengerjakan PR, sebab dengan alasan lupa atau menunda-nunda pekerjaan, enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi masih punya waktu, kita bisa menonton, kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Yang ke-13, kita selalu mengulang pelajaran yang diberikan. Jadi setelah pulang dari sekolah selalu mengulang pelajaran yang diberikan. Artinya waktu kita tidak terbuang percuma. Dan kita seriusi selalu mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Jadi kehidupan daripada siswa itu sendiri, dia bukan cuma belajar, dan belajar. Tapi semuanya dilakukan secara disiplin, secara berimbang. Jadi ada siswa diberikan cukup istirahat. Kemudian siswa diberikan waktu untuk makan. Siswa diberi waktu juga untuk bermain. Jangan
terus belajar, mengakibatkan siswa merasa bosan. Jadi dari itu, aturlah waktu yang baik, dibagi berdasarkan jadwal-jadwal yang ada. Yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang diminati. Biasanya anak-anak itu pelajaran yang tidak diminati, yaitu matematika. Nah, karena matematika itu tidak diminati, maka dimintakan orang tua ataupun om, tante yang biasa tinggal pada oma, opa, supaya anak-anak ini lebih mencintai matematika, ditambah kursus. Panggillah pelatih untuk dapat membuat anak-anak itu lebih meminati matematika, sehingga pelajaran matematika sangat disukai oleh anak-anak. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Jadi yang ke-16, belajar secara efektif itu ikuti kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya jika ada adik-adik yang suka kegiatan dengan taekwondo, silakan. Adik-adik yang suka kegiatan karate, silakan. Adik-adik yang suka kegiatan ekstrakurikuler dengan tari-tarian, silakan. Jadi tidak menutup kemungkinan selain daripada ada kegiatan-kegiatan yang kurikuler, ada kegiatan yang ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu antara lain kegiatan yang bisa dikerjakan adik-adik sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang ke-17, cari seorang pembimbing yang baik. Seorang pembimbing yang baik adalah orang tua. Orang tua selain di sekolah dia punya guru, tetapi walaupun sekarang dalam bentuk belajar dalam jaringan atau online, maka orang tua harus menjadi pembimbing yang sangat baik. Jelas di sekolah kalian dapat menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti, mungkin bisa ditanyakan kepada orang tua. Jadi orang tua harus menjadi pembimbing siswa yang baik. Yang ke-18, jangan suka menyontek, teman. Artinya di setiap pelajaran yang nantinya akan diuji cobakan. Nah, di hasil dari situ bahwa siswa jangan suka menyontek. Itu sama dengan terjadi pembohongan. Pada akhirnya menjurus kepada satu kejahatan. Karena dia sudah berbohong, dia sudah berdusta. Jadi jangan suka menyontek pelajaran. Yang ke-19, niatkan karena Tuhan. Jadi apapun perencanaan yang kita buat, kita niatkan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Jika belajar memungkinkan, kita belajarlah dengan situasi dan kondisi yang sangat kita inginkan. Yang ke-12, hindari sikap yang tidak jujur. Tadi sudah dikatakan bahwa kita belajar itu belajar secara jujur. Nah, di sini sikap kita jujur sudah sambung dengan yang tadi, yaitu kita sama-sama siswa membuat catatan kecil atau yang disebut dengan buku saku atau ada yang disebut dengan literasi, itu juga sebagai catatan, bukan digunakan untuk menyontek. Maka dari itu hindari sikap tidak jujur. Berikut metode imitasi. Yang ke-22, proses belajar dengan sempurna melalui metode imitasi atau metode meniru. Metode ini direalisasikan ketika seseorang bisa meniru orang lain atau meniru gurunya dengan baik. Metode ini sering digunakan anak kecil, tetapi bisa juga digunakan pada orang-orang yang memasuki tingkat SMA, yaitu meniru yang baik tentang pelajaran itu sendiri. Berikut yang ke-23, trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi, dan dia akan berusaha secara mandiri untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang berapa kali dia melakukan kesalahan.
dalam memecahkan masalah. Namun dia juga beberapa kali akan mencoba untuk melakukan kembali sampai pada akhirnya dia mampu menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Yang ke-24, conditioning. Manusia belajar dengan kondisi tertentu. Jadi adik-adik kalau memasuki proses pembelajaran sesuai dengan kondisi saat itu, jangan mengingat yang lain-lain, tetapi kalau sementara proses pembelajaran semua ada pada kondisi yang sangat baik. Jadi seseorang menghadapi, dia ada stimulus pelajaran yang dia akan hadapi saat itu. Dan yang paling terakhir yaitu yang ke-25, yaitu metode berpikir. Proses belajar mengajar berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini setiap kali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan menarik satu kesimpulan dengan pilihan tersebut. Maka pada kuncilah, berilah anak-anak kita pertanyaan menurut dia dengan mudah. Dengan demikian anak tersebut akan selalu belajar berpikir yang positif. Demikianlah materi belajar efektif dari saya. Sekian dan terima kasih. Pakatuan wo pakalawiran somahe kai kehage sang siote sang pate-pate pantu pakasalintio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.